Hai sahabat Trivian, buat kamu yang suka informasi-informasi penting, yang random, yang ada di sekitar kita, kali ini aku akan mengajak kamu untuk diskusi tentang resesi ekonomi dan pandemi virus corona. Jadi, resesi ekonomi itu apa sih? Resesi ekonomi adalah penurunan aktivitas ekonomi suatu negara selama berbulan-bulan atau penurunan aktivitas ekonomi secara global selama bertahun-tahun atau diantaranya. Tapi menurut Julius Siskin tahun 74, yang dinamakan resesi ekonomi itu adalah penurunan GDP selama 2 kuartal berturut-turut alias 6 bulan berturut-turut. Nah, GDP itu sendiri apa? GDP atau Gross Domestic Product atau pendapatan domestik kotor itu adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh satu negara dalam kurun waktu tertentu yang dinilai dengan uang. GDP dikalkulasi dari belanja negara, konsumsi masyarakat, investment atau investasi, dan net export atau penjualan ekspor bersih. GDP itu sendiri ada 2, GDP real dan GDP nominal. GDP nominal adalah GDP yang dinilai dengan uang, nilai uang saat ini, sedangkan GDP real adalah GDP yang disesuaikan dengan nilai inflasi. Misalnya, kalau kenaikan barang dan jasa tahun ini sebesar 1%, artinya GDP nominal sebesar 1 juta dibagi dengan deflator itu 1 ditambah inflasi 1% alias 1,01. Nah, 1 juta dibagi 1,01 sebesar 990.000 sekian. Inilah yang dinamakan dengan GDP real. Balik lagi ke resesi ekonomi. Resesi ekonomi itu tanda-tandanya biasanya dilihat dari 4 faktor. Faktor pertama, banyaknya pengangguran. Yang kedua, pengeluaran masyarakat tidak menentu alias ditahan. Yang ketiga, penjualan barang dan jasa menjadi menurun. Yang keempat, peluang ekonomi menjadi berkurang. Kapan resesi ekonomi terjadi? Resesi ekonomi ini terjadi jikalau keseimbangan antara supply dan demand itu terganggu. Jadi kalau kita bayangkan dengan grafik supply dan demand, di dalam grafik ini ada 4 variabel. Variabel pertama, supply adalah barang jasa yang dihasilkan oleh produsen. Yang kedua, demand adalah jumlah barang jasa yang mampu dibeli oleh orang-orang. Yang ketiga adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa. Sedangkan inflation rate adalah persentase kenaikan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu, misalnya per tahun. Yang keempat adalah interest. Interest adalah biaya utang, sedangkan interest rate adalah persentase biaya utang per tahun. Hubungannya, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, otomatis demand akan barang dan jasa meningkat. Auto dong, harga barang dan jasa akan semakin mahal. Nah, disinilah terjadi inflasi, di mana harga barang dan jasa semakin tinggi. Tetapi, inflasi juga bisa disebabkan oleh demand barang jasa yang tetap, namun supply barang dan jasa ini berkurang karena kos produksi yang tinggi. Disinilah terjadi inflasi. Inflasi ini terjadi normal, malah menunjukkan adanya aktivitas ekonomi. Inflasi ada, diikuti demand yang tinggi, itu tidak masalah karena menunjukkan aktivitas ekonomi. Yang jadi masalah adalah jika inflasi yang sangat tinggi tidak dibarengi oleh demand yang tinggi pula, maka disitulah cikal bakal resesi. Grafik inflation rate dan interest rate ini sering dilihat oleh para pakar dan ekonom untuk melihat kesehatan ekonomi suatu negara atau global. Sekarang penyebab terjadi resesi itu apa sih? Penyebabnya ada 6. Yang pertama, economic shock atau kejadian tak terduga seperti bencana alam, gempa bumi, wabah COVID-19, dan lain-lain. Misalnya, gempa bumi terjadi, maka infrastruktur untuk memproduksi minyak bumi rusak. Akibatnya, barang jasa yang melibatkan minyak bumi juga melambung tinggi harganya. Akibatnya, demand turun. Disitulah terjadinya resesi. Yang kedua, interest rate yang tinggi.
Jika interest rate tinggi, maka biaya finansial atau biaya utang pun tinggi. Akibatnya, alokasi-alokasi dana perusahaan yang dimaksudkan untuk perkembangan perusahaan, rencana perkembangan perusahaan, dialihkan ke aktivitas ekonomi yang lain. Maka dengan itu, aktivitas ekonomi menjadi menurun. Yang ketiga, confidence masyarakat yang hilang. Jadi, saat ekonomi tak menentu, masyarakat akan menyimpan apapun yang mereka bisa simpan. Nah, padahal GDP ini 70%-nya bergantung dari pengeluaran masyarakat. Akibatnya GDP menurun dan terjadilah resesi. Yang keempat, deflasi. Deflasi adalah di mana harga barang dan jasa itu menurun menjadi murah dan orang-orang menunggu barang dan jasa harganya murah supaya dapat membelinya. Nah, akibatnya banyak toko-toko dan perusahaan-perusahaan yang tutup akibat cost untuk produksinya tidak tercover dengan harga penjualan. Akhirnya banyak pengangguran dan terjadilah resesi. Yang kelima, aset bubbles. Aset bubbles ini terjadi ketika economic prosperity, ekonomi sedang makmur-makmurnya, dan orang-orang banyak menginvestasikan saham mereka pada real estate dan perusahaan teknologi. Tiba-tiba ekonomi berjalan atau laju ekonomi tidak secepat yang mereka asumsikan. Akhirnya banyak yang kehilangan apa yang mereka miliki di atas kertas dan confidence mereka menjadi turun. Akhirnya mereka menyimpan apa yang mereka bisa simpan. Terjadilah aktivitas ekonomi yang melambat, GDP menurun, dan muncullah resesi. Yang keenam terakhir adalah economic prosperity itu sendiri. Jadi ketika ekonomi sedang makmur-makmurnya sampai mencapai suatu titik di mana titik unsustainable level, di mana laju pertumbuhan ekonomi tidak secepat yang diasumsikan, maka banyak orang-orang yang mengalihkan alokasi dana yang sebelumnya untuk satu aktivitas ekonomi menjadi aktivitas ekonomi yang lainnya. Akhirnya aktivitas ekonomi menjadi menurun. Memang naturalnya siklus ekonomi seperti siklus bisnis. Ada 4 fase, yaitu fase ekspansi, fase peak, fase kontraksi, dan fase trough. Fase ekspansi adalah ekonomi sedang tinggi-tingginya di mana banyak pekerjaan dan productivity sangat meningkat. Yang kedua adalah fase peak di mana ekonomi sedang tinggi-tingginya dan ini merupakan titik balik ke fase kontraksi. Yang ketiga adalah fase kontraksi di mana GDP menjadi menurun dan pengangguran di mana-mana. Dan yang keempat adalah fase trough. Fase trough ini adalah titik balik untuk menuju gelombang ekspansi selanjutnya. Contoh kebijakan yang dapat menolong resesi adalah dengan diturunkannya interest rate. Dengan diturunkannya biaya utang, maka orang-orang atau perusahaan akan meminjam uang lebih banyak untuk membuat investasi atau proyek-proyek bisnis baru yang melahirkan pekerjaan baru dan mempercepat kegiatan aktivitas ekonomi. Nah, kaitannya dengan pandemi ini apa sih? Kaitannya dengan pandemi ini adalah pandemi merupakan sebuah economic shock seperti bencana alam dan gempa bumi. Grafik economic shock ini terbagi menjadi 3 yang terkenal, yaitu berbentuk V, berbentuk U, dan berbentuk L. Nah, para ekonom ini memprediksi economic shock pandemi virus corona itu berbentuk V atau U. Bentuk V itu setelah penurunan ekonomi tajam, recovery-nya cepat. Contohnya di Kanada tahun 2008, di mana kredit terus berjalan, capital formation gak terganggu, pekerja tidak kehilangan pekerjaannya, GDP turun, tapi nanjak lagi seperti pra-krisis. Bentuk U seperti di US tahun 1973 sampai 1975, Nixon Recession, di mana pertumbuhan ekonomi jatuh drop dan recovery, di mana laju pertumbuhan ekonomi atau slope-nya sama seperti pra-krisis. Tapi gap antara pra-krisis dan setelah krisis itu besar, menunjukkan adanya kerusakan satu supply side, akhirnya loss output, ditandai adanya krisis perbankan yang mengganggu proses perantaran kredit, resesi terjadi, merusak pasokan tenaga kerja dan productivity. Bentuk L seperti di Yunani. Ini terjadi saat resesi, ekonomi jatuh tapi tidak memantul kembali dengan seketika, hanya berguling di bawah garis tren pra-krisis selama beberapa kuartal. Bentuk L seperti di Yunani. Setelah resesi, nggak ada recovery ke tren slope pra-krisis. Slope-nya berubah alias laju pertumbuhannya lebih rendah dari pra-krisis. Jarak antara tren lama dan baru semakin lebar. Loss output membesar. Krisis meninggalkan jejak kerusakan struktural supply side ekonomi. Jadi supply side dari sisi kapital, tenaga kerja, dan productivity rusak secara berulang. Ditandai dengan tingginya pengangguran, slow return investment activity, atau aktivitas pengambil investasi yang lambat,
lanjut pertumbuhan lambat untuk output. Contoh resesi pada zaman dahulu, ketika masyarakat Inggris menggunakan perunggu untuk membuat perkakas, perhiasan, dan digunakan sebagai mata uang, namun akhirnya pada tahun 800 sebelum Masehi, nilai perunggu ini turun. Akhirnya terjadilah pergolakan sosial dan krisis ekonomi. Nah, kalau zaman sekarang, karena semakin rumitnya ekonomi, maka recovery untuk resesi semakin rumit pula. Tapi ada sisi positifnya, yaitu kita jadi memiliki data untuk menanggulangi resesi di masa depan dengan lebih efektif. Oke sahabat Trivian, semoga dengan kalian menonton video kali ini, kalian tambah wawasan dan semakin bijak dalam mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran finansial. Dan mungkin kalian bisa invest untuk sektor-sektor ekonomi yang sedang berkembang di masa pandemi ini, atau kalian juga bisa berinovasi untuk model-model bisnis yang cocok di masa pandemi untuk menolong recovery ekonomi kita. Dadah!